di dalam sebuah riset bahwa kalau kita watak sama, ya apa yang terjadi, tentu ada kekuatan dan kelemahan, dan kita antisipasi saja kelemahannya ya. Jadi kalau kita lihat, sebentar, mohon maaf saya share screen terlebih dahulu. Oke. Neraca pernikahan koleris kuat dan pernikahan aktif ini, ya, ini ada kelebihan dan ada kekurangannya nih, ya. Kelebihannya itu tadi berorientasi pada sasaran, kemudian batasan yang jelas, berprestasi tinggi, saling menghargai, berenergi tinggi, mempelopori dan tegas bagi orang tua. Ini kalau dua-duanya koleris. Makanya kan Ahmad Dhani sama Maya kan seperti ini tuh. Namun memang kekurangannya kalau koleris sama kolerisnya muncul, ini tadi berebut kekuasaan, berlebihan dalam membuat komitmen, tidak ada waktu bagi satu sama lain, ya. Kedua karir menarik pernikahan ke arah berlawanan. Pernikahan bukan prioritas, batasan yang kabur antara pribadi dengan profesional, kadang adu membentak dan kadang takut berbagi. Nah, ini kalau koleris sama koleris, ini kalau kita sudah tahu kekurangan ini, sebisa mungkin ini disedikitkan, ini diatasi. Ya, tapi yang kelebihannya diangkat. Dan dalam Islam, ya, istri itu memang harus patuh pada suami, itu pakemnya. Jadi kalau misalnya istri yang koleris punya suami koleris, itu harus pakai prinsip-prinsip yang di dalam Adilul Islam. Jadi misalnya Mbak Aulia koleris nih, suaminya juga ada koleris. Kalau tadi suami udah ngomong, diam. Apalagi ngomong depan orang, diam. Walaupun nampaknya tidak setuju, tidak sepaham, tapi diam. Pokoknya ada prinsip. Laki-laki kalau lagi ngomong di depan siapapun, dia ngasih arahan ke depan orang kah, ke anak kah, ke orang. Istri nggak boleh interupsi. Mau watak apa saja. Tapi kan biasanya istri yang koleris, misalnya kayak Mbak Aulia kan suka gemes kan? Sebenarnya nggak kayak gitu, gitu kan? Tapi diam. Kalau mau selamat diam. Tapi kalau misalnya Mbak Aulia bukan istri, misalnya mitra kerja, ya, terus menginterupsi dalam rapat, itu nggak masalah. Tapi kalau pasangan istri itu harus, karena memang ada sesuatu yang suami apalagi suami koleris itu nggak mau dilihat dia kalah di depan dan dipatahkan oleh istri, nggak mau. Dan saya merasakan itu gitu sebelum tahu, walaupun juga udah belajar bahwa kita harus menghormati suami, sesekali keluar itu ngomongan karena nggak tahu, kita pikir zaman sekarang bolehlah kita tegur suami gitu, padahal itu keliru kalau depan orang ya. Nah, adapun soal anak juga, anak ini berapa putra-putrinya Mbak Aulia, baru satu ya? Iya, baru satu dan masih sangat kecil. Baik, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Laki-laki, ya. Dari kecil watak anak sudah ada. Entah turunan ibunya atau ayahnya yang mana dominan gitu. Ya, yang bisa dibentuk itu adalah karakter. Tapi harus tahu wataknya apa. Misalnya Ananda juga nih, karena dia laki-laki. Kita udah jelas lah, anak laki-laki itu ngomong nggak banyak dan otak kanan berkembang, apalagi masih kecil, berarti lebih senang main, lebih senang lari-lari, lebih senang loncat-loncat. Itu kan laki-laki kan. Kemudian kita lihat wataknya, dari lihat hasratnya. Kalau dia hasratnya selalu mau ngatur, minta makanan cepat, itu berarti ada watak koleris itu dia. Atau mungkin dia sering merajuk gitu ya, sering merajuk, ngambekan gitu ya, nah, mungkin itu kemelankolis. Atau nanti Mbak Aulia mulai perhatikan sudut mata, karena pada anak masih kecil lebih gampang lagi untuk melihat sudut mata. Tadi lihat, nah jadi tetap bisa dibentuk karakter. Apa karakter? Misalnya karakter sebagai anak Islam, kita ajarkan keimanan, itu diajarkan gitu. Ya. Kemudian kita mau mengajarkan karakter kebersihan, kita ajarkan anak buang sampah tempat sampah ya. Ya itu bisa itu. Tapi tetap lihat wataknya. Kalau dia wataknya melankolis, dia akan buang sampah betul-betul rapi. Gitu. Tapi kalau dia wataknya nurun sedikit dari ibunya Bu Alia, ada sanguinisnya, dia buang sampahnya sambil dilempar-lempar gitu kayak orang main gitu. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting dia buang sampah di situ. Gitu. Jadi yang bisa dibentuk itu namanya karakter, tapi harus tahu wataknya apa.